penetapan desa atau kelurahan bersinar itu ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui bupati. Dari rangkaian kegiatan itu ada semacam survei yang nanti turun. Ini akan menyimpulkan bahwa kabupaten atau kota itu tanggap atau tidak tanggap terhadap ancaman narkoba. Jadi ketika dia melaporkan diri kepada BNN untuk direhabilitasi, maka tujuan kita adalah untuk memulihkan mereka, untuk menyembuhkan mereka, sehingga ketika dia itu sudah pulih, sudah sembuh dari kecanduan, dia bisa menjadi produktif yang sebelumnya mungkin tidak produktif. Nah, tetapi di Nganjuk itu anak SD sudah menggunakan. Kita sudah pernah merehabilitasi seorang siswa SD. Jadi terjadi yang namanya halusinasi. Anak itu pulang sekolah teriak-teriak, mau mandi, katanya di kamar mandi itu ada cewek cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arisa Baitul Hanif dalam program podcast Nadi Media. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya dan tak kalah menarik dari narasumber-narasumber sebelumnya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk. Dengan Bapak siapa dan juga Ibu siapa ini, mohon untuk memperkenalkan dirinya. Silakan, dari siapa dulu ini? Oke, saya mulai yang pertama, Mas. Ya. Siap. Jadi nama saya Sugeng Hadi Susilo, saya di BNN Kabupaten Nganjuk selaku Subkoordinator Rehabilitasi. Baik. Oke. Lanjutnya, Bapak. Ya, saya Mukhlis Aryato di BNN sebagai penyuluh B4GN. Oke. Dengan Ibu siapa? Yuni Aryati, saya dari bidang P2M BNN Kabupaten Nganjuk. Oke, baik. Mohon izin Bapak, Ibu, nanti kita akan ngobrol, berbincang mengenai program dari Badan Narkotika Nasional, khususnya Kabupaten Nganjuk, berkenaan dengan kampung anti narkoba yang ada di desa-desa maupun di kecamatan-kecamatan yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini sebelum berbincang lebih jauh, barangkali bisa dijelaskan terkait dengan kampung anti narkoba, gitu. Ya, gini Mas, di BNN itu ya mirip-mirip sih sebenarnya. Kita menyebut dengan istilah lain yaitu desa atau kelurahan bersih dari narkoba. Baik. Jadi disingkat dengan desa kelurahan bersinar. Oh, bersinar itu ya. Ini merupakan program prioritas nasional di BNN dan di 2023 ini kita sudah masuk di tahun keempat. Jadi sudah tahun keempat, ada 6-7 desa yang sudah kita mapping untuk mewujudkan desa bersinar. Seperti itu gambarannya, Mas. Oke, baik. Ngomong-ngomong, sejak kapan itu Pak dimulai bersinar ya? Tahun pertama 2019. Ini baru satu kelurahan, yaitu di Kelurahan Mangudikaran. Oh, Mangudikaran. Iya. Terus tahun kedua 2020 ini di Desa Puduk Rejo sama Desa Kelurahan Ngronggot. Kelurahan Ngronggot. Puduk Rejo Lojaret. Di tahun 2021 ini ada tiga desa Karangsemi, Desa Waung, dan Desa Sidokare. Dan tahun ini ya. Tahun ini masuk di 2 desa, Desa Bareng Kecamatan Sawahan dan Desa Bareng dan Desa Kelurahan Payaman. Kelurahan Payaman. Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk. Ya. Nah, kemudian kriterianya yang seperti apa sehingga desa-desa maupun di berbagai kecamatan Kabupaten Nganjuk ini bisa dijadikan desa untuk bebas narkoba begitu ya? Iya, jadi kriteria khusus ini kita ya mengacu di aturan terkait dengan pedoman pelaksanaan desa bersinar. Yang pertama, adanya komitmen antara BNN dengan pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
itu ada komitmen dulu. Terus yang kedua sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan itu. Yang kedua ada beberapa tahapan terkait dengan pelaksanaan itu, baik itu masalah sosialisasi, masalah pembentukan relawan, terus pembentukan intervensi terhadap keluarga dan sebagainya. Terus terkait dengan advokasi penentuan kebijakan yang ada di wilayah itu. Dari beberapa tahap itu kemudian kita berusaha mengusulkan bahwa penetapan desa atau kelurahan bersinar itu ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui bupati. Oke. Gambarnya seperti itu, Mas. Baik. Nah, kemudian setelah desa itu sudah dijadikan desa atau kelurahan bersih narkoba yang disingkat Bersinar begitu. Nah, kira-kira Bapak dan juga Ibu ini bagaimana supaya bisa mengkomunikasikan di desa-desa itu? Mekanisme pembentukannya barangkali bisa dijelaskan. Kalau sudah penentuan desa kelurahan bersinar itu, ruhnya desa kelurahan bersinar adalah terwujudnya sebuah partisipasi masyarakat. Ada partisipasi dari masyarakat. Terus yang kedua adanya keinginan atau kesempatan dari pemerintah desa atau kelurahan itu untuk membuat atau menaruhkan sebuah kebijakan. Yang ketiga, ya mengajak seluruh elemen yang ada di masyarakat itu sama-sama. Tidak hanya BNN saja, tidak hanya pemerintah desa, tapi elemen seluruh masyarakat itu kita ajak. Bagaimana sama-sama mewujudkan seperti itu. Beberapa tahapannya tentu ini kita lalui. Pertama sosialisasi kepada pemerintah, kalau pemerintah desa, dan di atasnya sedikit yaitu pemerintah kecamatan. Kemudian dari sosialisasi itu kemudian kita lanjutkan lagi di penentuan kebijakan, pemangku kebijakan yang ada di desa. Baik itu perangkat desa, ketua RT, ketua RW, dan seluruh organisasi yang ada di desa itu. Terus ketika penentuan kebijakan itu kita berkegiatan bisa 2 dan 3 kali. Kemudian kita intervensi terhadap keluarga yang ada di situ. Keluarga itu terdiri dari orang tua dan anak. Ini kita intervensi khusus keluarga itu. Setelah intervensi keluarga itu kita lanjutkan lagi di intervensi ke remajanya. Remajanya kita intervensi juga. Habis remaja itu kita intervensi pemangku dunia usaha yang ada di desa atau lokasi itu. Ini kita intervensi juga. Kita ajak untuk sama-sama seperti itu. Terus intervensi itu setelah semuanya pelaksanaan itu dilaksanakan, akhirnya kita juga membentuk yang namanya relawan yang ada di desa itu. Yang ada di desa itu kita bentuk relawan atau penggiat. Kalau penggiat itu terkait dengan pemangku kebijakan itu, untuk bisa membuahkan sebuah kebijakan yang ada di desa itu untuk sama-sama mewujudkan desa bersinar. Relawan adalah orangnya yang bagaimana orang itu bisa turut serta dalam upaya mewujudkan desa bersinar itu. Nah, itu langkah-langkah di bidang pencegahan dan pemberdayaannya. Langkah-langkah itu. Kemudian dari langkah-langkah itu berjalan terus, kemudian bagaimana di tingkat akhir di desa itu bisa terwujud yang namanya kelompok kerja desa bersinar. Di situ ada susunan pengurusnya. Nah, di intervensi tahun pertama inilah terwujudnya seperti itu. Nah, ketika terbentuk Pojak itu, dan nanti Pojak itu di tahun selanjutnya itu akan berjalan secara mandiri. Nah, dari rangkaian-rangkaian itu, Mas, ketika itu ada upaya di bidang pencegahan. Pencegahannya jalan. Kemudian ada upaya di bidang pemberdayaannya jalan. Nah, pemberdayaannya jalan. Dan ada upaya juga di bidang pemberantasan. Pemberantasannya juga jalan seperti itu. Dan nanti ada upaya lagi yang lebih penting dari terwujudnya desa bersinar itu, bagaimana proses rehabilitasi ini juga jalan gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh kan bagaimana mekanisme pembentukan di desa-desa maupun kelurahan kan begitu untuk membentuk
desa atau kelurahan bebas narkoba yang disingkat Bersinar. Nah, Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan mengajak seluruh elemen masyarakat bahkan dari perangkat desa setempat, kan begitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong, ada berapa relawan ini Pak yang mewakili dari desa-desa atau kelurahan itu? Kalau kita hitung, kalau kita hampir setiap kegiatan itu kita melibatkan 10 orang itu. Relawan dari keluarga itu juga 10 orang, relawan dari perangkat desa itu setidaknya 20 orang, relawan dari remajanya juga 20 orang, elemen dari organisasi masyarakat yang ada di situ itu juga rata-rata 20 orang. Ketika muncul yang namanya relawan-relawan itu dengan semangat yang sama, ingin mewujudkan desa atau lingkungan itu menjadi desa bersinar, tentu ini sebuah pemberdayaan yang luar biasa sekali. Gitu. Betul. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan seperti apa ini, Pak? Bisa dijelaskan juga? Kegiatannya ini tinggal evaluasi dan monitoring. Di tahun 2023 bulan ke-9 ini kita sudah masuk di evaluasi dan monitoring. Ini kita mulai dari awal-awal tahun di Januari itu. Penentuan kebijakan melalui rapat kerja, rapat konsolidasi dan sebagainya. Ini kita mulai dari bulan Januari itu, Februari sampai dengan sekarang ini hampir sudah selesai untuk mewujudkan itu dengan monitoring dan evaluasi. Nah, setelah monitoring dan evaluasi itu nanti kita ada beban satu lagi bahwa itu nanti ada semacam survei yang dilaksanakan oleh BNN pusat. Survei ini akan menentukan kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba. Ini yang penting. Nah, ini yang penting. Goalnya seperti itu. Dari rangkaian kegiatan itu ada semacam survei yang nanti turun. Ini akan menyimpulkan bahwa kabupaten atau kota itu tanggap atau tidak tanggap terhadap ancaman narkoba. Kayaknya nanti bidangnya Pak Sugeng kayaknya. Ya, selaku rehabilitasi. Nah, ini gini Pak Sugeng. Ngomong-ngomong kalau kita melihat di desa-desa itu kan dari pihak BNN sudah mulai masuk ke desa-desa maupun kelurahan untuk membentuk desa kelurahan bersih narkoba yang disingkat Bersinar itu tadi. Nah, ketika suatu saat ada masyarakat yang ingin melapor, kan otomatis bidangnya Pak Sugeng ini kayaknya. Betul ya. Nah, ini bagaimana mekanismenya Pak Sugeng? Bisa dijelaskan? Jadi begini, untuk bagi para penyalahguna narkoba, para yang sudah mungkin pernah menyalahgunakan, mencoba, nah ketika ingin mendapatkan suatu terapi, ketika dia ingin pulih, nah itu bisa melapor langsung kepada BNN. Nah, bisa melapor kepada BNN yang biasanya rata-rata ketika ada orang yang melapor itu di awal itu pasti takut adanya ancaman hukuman, Mas. Nah, sementara di BNN kita punya program rehabilitasi, ini adalah upaya suatu pemulihan bagi para penyalahguna narkoba yang itu tanpa proses hukum. Jadi ketika dia melaporkan diri kepada BNN untuk direhabilitasi, maka tujuan kita adalah untuk memulihkan mereka, untuk menyembuhkan mereka, sehingga ketika dia itu sudah pulih, sudah sembuh dari kecanduan, dia bisa menjadi produktif yang sebelumnya mungkin tidak produktif. Nah, seksi rehabilitasi ini pun juga kita masuk di dalam kegiatan yang tadi dibahas adalah Desa Bersinar. Jadi kan Desa Bersinar ini digarap oleh seksi-seksi yang ada di BNN Kabupaten Nganjuk. Tadi seperti dikatakan Pak Muklis, ada seksi pemberantasan yang biasanya ada lengkap kasus, kemudian seksi P2M tadi yang sudah dikatakan terkait dengan upaya-upaya pencegahan. Nah, kami dari seksi rehabilitasi pun juga hadir di situ untuk memberikan atau juga membentuk suatu unit yang namanya kita sebutnya itu di Desa Bersinar unit IBM. Nah, tugas daripada unit IBM ini di Desa Bersinar itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari seksi rehabilitasi BNN. Nah, di unit IBM yang sudah dibentuk ini kita ada satu unit yang terdiri dari 5 anggota, Mas, dari satu unitnya ini. Nah,
5 anggota ini kita sebutnya sebagai AP, yaitu agen pemulihan, yaitu orang-orang yang sudah ditunjuk oleh kepala desa atau kepala kelurahan untuk mewakili desanya nanti, yang bertugas sebagai kepanjangan tangan dari seksi rehabilitasi BNN untuk melaksanakan suatu proses pendampingan bagi para penyalahguna narkoba di wilayah tersebut, di desa tersebut. Nah, secara luas itu bisa sampai 1 kecamatan. Jadi seperti tahun ini kan kita membentuk desa bersinar itu di Desa Bareng, Kecamatan Sawahan. Kemudian di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk. Nah, itu lingkupnya kalau IBM di Desa Bareng itu bisa sampai 1 kecamatan untuk bisa mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah, kenapa kita harus masuk di situ? Karena rata-rata seperti saya katakan tadi bahwa para penyalahguna narkoba itu yang mencoba untuk melaporkan diri itu kadang masih ada anggapan, oh nanti aku akan diproses hukum, padahal dia pengen sembuh. Nah, kita dengan cara dekat dengan masyarakat, kemudian juga membentuk unit IBM, membentuk AP ini. Nah, ketika AP itu kan saya yakin masyarakat sudah mengenal ya. Nah, ketika sudah bisa mengenal, bisa mengakses, bisa mencari informasi di situ bagaimana sebenarnya rehabilitasi. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada para penyalahguna narkoba, mereka melapor baik kepada BNN maupun kepada AP, nah itu akan bisa mendapatkan rehabilitasi. Dan itu gratis Mas dari BNN. Oh, gratis ini? Gratis. Oke, luar biasa. Nah, ini lanjut ke Bu Yuni. Bu Yuni kan bidang P2M. Iya. Juga melakukan pemberdayaan di masyarakat mengenai bahayanya narkoba kan begitu. Nah, ini gimana ini prosesnya Bu Yuni untuk bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat bahwa bahayanya narkoba ini luar biasa bagi kesehatan kita terkhususnya. Bagaimana Bu Yuni? Terima kasih. Selain apa yang disampaikan Pak Mukhlis dengan Pak Sugeng tadi, kita selain memfokuskan ke 2 desa dan kelurahan bersinar itu, kita lakukan juga sosialisasi tentang P4GN itu di lembaga-lembaga lain, di lembaga swasta, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, juga tes urin. Itu yang kami lakukan, itu merupakan deteksi dini untuk mengetahui ada tidak penyalahgunaan narkoba. Tadi juga sudah disampaikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya di desa-desa, melainkan di tingkatan pendidikan, bahkan di organisasi-organisasi. Nah, sejauh ini dalam tingkatan pendidikan di SD, SMP atau SMA? Menyeluruh, ada di TK, SD, SMP dengan SMA, sampai TK juga. Sampai di pondok pun kita lakukan untuk itu, Mas. Luar biasa. Nah, kemudian berbincang mengenai fungsi, kembali lagi pada desa kelurahan bersih narkoba yang dibentuk oleh BNN Kabupaten Nganjuk kan begitu. Nah, ini kenapa kok, urgensinya apa gitu yang mendesak, kenapa ini harus dibentuk begitu? Jadi gini, bahwa angka penyalahgunaan narkoba itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu di catatan yang kami terima ungkapnya itu selalu meningkat. Baik itu terkait dengan jumlah narkobanya maupun jumlah penyalahgunanya. Itu. Terus kedua, bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba itu akan lebih efektif dan efisien ketika itu harus didukung dengan masyarakat. Nah, kekuatan masyarakat itu akan menjadi luar biasa sekali dalam upaya pencegahan narkoba. Yang ketiga, daya dukung pemerintah daerah khususnya dalam upaya pencegahan narkoba ini juga luar biasa. Nah, dari hal-hal itu akhirnya dicapai sebuah langkah bagaimana menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba itu secara komprehensif. Terus berpihak kepada masyarakat, dan yang ketiga
bisa berjalan secara kontinu. Oke. Nah, dari konsep itu akhirnya terwujud yang namanya upaya program prioritas nasional, yaitu mewujudkan desa kelurahan bersinar. Oke. Nah, seperti itu Mas. Betul. Rohnya. Oke. Kemudian antusiasnya ini banyak Pak. Antusias untuk menjadi relawan di bersinar itu, bersih narkoba itu tadi. Jadi yang remajanya kita sentuh, keluarganya kita sentuh, kemudian perangkat dan seluruh organisasi RT RW itu juga kita sentuh. Terus yang kemudian lembaga pendidikan yang ada di situ juga kita libatkan. Lembaga pendidikannya juga kita libatkan, dan organisasi sosial yang ada di lingkungan itu, di desa itu juga kita libatkan. Nah, kalau sudah itu semua kita ajak berbicara terkait dengan mewujudkan atau mengurangi penyalahgunaan narkoba, satu kata, dari rangkaian itu semua kita sentuh, akhirnya ya mau tidak mau, dan untuk mewujudkan itu demi generasi masa depan, nah seluruh elemen itu ya secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan itu. Artinya goalnya itu nanti bahwa angka penyalahgunaan narkoba di lokasi desa itu menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali. Yang kemudian lokasi desa atau kelurahan itu tidak dijadikan orang lain orang lain untuk bertransaksi menyalahgunakan narkoba di lingkungan itu. Dua hal itu goalnya. Kalau sudah itu tercapai, berarti kenyamanan warga, kenyamanan masyarakat, adanya penyalahgunaan narkoba itu tentu akan bisa dikurangi. Contoh kecil, apabila di situ ada penyalahgunaan narkoba, tentu yang menghadapi atau yang berupaya mencegah secara dini itu adalah masyarakat situ sendiri gitu loh. Tidak harus BNN dulu harus terjun itu enggak. Tapi bentuk pemberdayaan itu masyarakat langsung memiliki daya tangkal atau daya tolak bagaimana mencegah itu. Seperti itu gambarnya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Sugeng nih, menyoal rehabilitasi masyarakat terkait dengan bahayanya narkoba kan begitu. Nah, bagaimana pengalamannya Pak? Pengalaman merehabilitasi masyarakat ini bagaimana? Iya, jadi kita merehabilitasi itu sudah mulai tahun 2015 Mas. 2015. Untuk di tingkat kabupaten juga termasuk di Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk para penyalahguna narkoba yang mungkin kita melihat skop Kabupaten Nganjuk mungkin secara ekonomi mungkin dianggap masih kecil, ya kan? Nah, di tingkat Jawa Timur ataupun juga bahkan nasional. Nah, akan tetapi penyalahgunaan narkoba itu di Nganjuk sudah cukup banyak, baik secara jenisnya, kemudian juga rentang usia. Nah, kalau kita mungkin secara gambaran paling penyalahgunaan narkoba adalah mungkin kalau remaja tingkat pelajar mungkin SMA, tetapi tidak. Tetapi di Nganjuk itu anak SD sudah menggunakan. SD sudah menggunakan. Kita sudah pernah merehabilitasi seorang siswa SD. SMP sudah cukup banyak, SMA kita sudah cukup banyak, dan zat yang digunakan pun juga bervariasi dan bermacam-macam. Dari obat-obatan yang dijual bebas di warung, kemudian juga beberapa zat, kemudian juga di anak-anak sekolah yang tadi kita rehabilitasi pun juga sudah terlibat sebagai jaringan peredaran narkoba Mas. Nah itu yang membuat membuat sedih dari kita semuanya lah, yang kita anggap Kabupaten Nganjuk itu masih kecil, ternyata peredaran di Nganjuk itu sudah sedemikian rupa. Yang kita cukup mencengangkan ya anak SD itu, kemudian juga ada seorang pelajar yang sudah terlibat jaringan yang cukup inilah ya di Kabupaten Nganjuk. Nah, kemudian juga dari zat-zat yang disalahgunakan selain dari jenis narkotika, psikotropika, mereka juga banyak memanfaatkan obat-obatan yang dijual bebas dengan cara mungkin dikonsumsi yang lebih. Terus kemudian juga ada jenis-jenis yang ada di alam liar
itu pun juga mereka menyalahgunakan. Nah, tahunya bagaimana? Tahunya ketika pada awal, jadi ada seorang anak, dia mencoba suatu jenis tanaman tertentu, kemudian di rumah ada satu perubahan perilaku, dia menjadi ngomong tidak jelas, dibawa ke rumah sakit, ternyata ditanya ada riwayat penggunaan itu, nah sama orang tuanya kemudian dibawa ke BNN. Jadi cerita seperti itu. Oke. Terus ngomong-ngomong soal bahaya ini Pak, bahaya narkoba ini. Nah, supaya pemirsa yang ada di manapun berada juga setidaknya bisa menambah ilmunya begitu kan, langsung dari pihak terkait kan, bisa dijelaskan ini Pak. Jadi bahaya penyalahgunaan narkoba, otomatis penyalahgunaan narkoba itu kan yang paling banyak diserang itu adalah kesehatan ya, utamanya adalah otak. Nah, narkoba itu kalau secara garis besar yang diserang yang jelas otak, dia efeknya itu bisa paling parah ya, itu yang paling agak adalah gila, yang paling parah lagi adalah dia meninggal. Itu sudah sampai seperti itu. Banyak sekali para penyalahguna narkoba itu yang ketika dia tidak segera mendapatkan perawatan, dia tidak segera direhabilitasi, itu yang pertama tadi gila, karena dia mungkin jenisnya yang digunakan sudah bervariasi, sudah banyak, kemudian durasinya mungkin sudah lama. Nah, itu efeknya seperti itu, dan kita pernah menemukan ketika dilaporkan itu sudah telat. Jadi ada salah satu warga yang dilaporkan oleh relawan yang sudah dibentuk di BNN, mereka melaporkan di wilayahnya ada seseorang dari anggota keluarga mengatakan bahwa ada riwayat penggunaan narkoba. Kemudian dilaporkan kepada kami. Kemudian kita datang dengan tim medis, tetapi ketika tim medis itu sudah turun, ternyata semacam pada waktu itu diperiksa mata, dari dokter mengatakan, oh ini sudah terlalu telat lah dilaporkan. Sudah fatal begitu. Nah, sudah terlalu fatal. Nah, akhirnya mau tidak mau keluarga membawa ke rumah sakit, dan jarak berapa hari itu dia meninggal. Oh, meninggal. Jadi seperti itu. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat untuk mungkin di tempat jenengan, baik mungkin anggota keluarga, baik masyarakat yang di lingkungan jenengan, mungkin ada yang menyalahgunakan narkoba, segeralah melaporkan kepada BNN. Semakin cepat itu untuk dilaporkan, semakin cepat itu untuk ditangani, maka tingkat keberhasilannya pun juga akan semakin maksimal gitu Mas. Oke, luar biasa. Betul. Sedikit menambahkan Mas ya. Oh ya, silakan Pak. Bahaya aja. Luar biasa sekali kalau sudah narkoba itu tentu kaitannya dengan bahaya. Kalau kita bahayanya kalau kita klasifikasi itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu bahayanya yaitu terkait dengan jasmaninya. Jasmani tentu rusak. Gitu. Seluruh organ yang ada di tubuh itu ya kalau sudah itu ya rusak. Kemudian yang kedua adalah rohaninya. Nah, rohaninya kalau Pak Sugeng tadi sudah paling setengah gangguan jiwa itu. Gila itu tadi. Oke. Yang ketiga ekonomi, Mas. Jadi rehabilitasi itu tentu membutuhkan proses waktu, proses yang lainnya, dan kalau itu pun dilaksanakan secara mandiri, biayanya luar biasa sekali. Ya, kalau di BNN kan gratis ya. Gratis. Tapi kalau itu dilaksanakan secara mandiri, wah luar biasa sekali, karena setidaknya 1 bulan perawatan itu kalau penyalahgunaan narkoba itu ya bisa antara 3 sampai 5 juta gitu. Wah, seperti itu. Nah, itu kalau dilaksanakan 3 bulan atau 6 bulan sudah bisa dihitung sendiri. Iya, betul. Makanya terkait dengan bahaya itu ya 3 hal itu. Jasmaninya rusak, rohaninya rusak, ekonominya juga ikut. Nah, kan ini Pak, narkoba itu kan kalau digunakan secara terus-menerus akhirnya kan kecanduan kan. Nah, ketika ada seseorang yang sudah ke tahap kecanduan, nah upaya pendekatan seperti apa yang dilakukan supaya bisa berhenti begitu? Ya, jadi bagi para penyalahguna narkoba ini memang biasanya paling sulit adalah suatu komunikasi ataupun juga keterbukaan. Nah, kita yang jelas perlu peran keluarga. Untuk mendekati, untuk kemudian menjelaskan bahwa kegiatan atau juga hal yang sudah dilaksanakan dia menyalahgunakan narkoba itu adalah salah, dan itu punya akibat, baik mungkin bisa dijelaskan Pak Mukhlis,
akibat-akibat yang kurang baik terhadap dirinya. Oleh karena itu jika dia pengen mempunyai kehidupan yang lebih baik, kemudian kesehatan lebih terjaga, maka untuk segeralah mendapatkan yang namanya rehabilitasi. Memang di dalam rehabilitasi itu memerlukan suatu kepercayaan antara klien dengan si konselor. Kalau kita menyebutnya kan konselor yang melaksanakan konseling. Nah, kita beberapa pengalaman terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi itu antara kita menyebutnya klien, Mas, untuk para penyalahguna itu dengan konselor atau yang konseling. Nah, di awal pertemuan itu mungkin tidak bisa terbuka, tidak akan bisa terbuka semuanya. Jadi informasi itu bisa terbuka, bisa dia ngomong semuanya itu dengan enak itu setelah mungkin 3 kali pertemuan ke atas. Jadi di awal dia menyembuhkan. Nah, yang paling khas dari seorang penyalahguna narkoba, Mas, itu pasti akan ada yang menyebabkan kenapa dia menyalahgunakan narkoba. Itu yang harus kita cari. Nah, penyebabnya itu apa? Jadi kalau misalkan mungkin kita menangani dokter ya, saya kebetulan bukan dokter. Nah, dokter yang menangani penyakit mungkin dia pusing, pasti akan diberikan mungkin semacam paracetamol atau pereda nyeri lah. Nah, itu. Tetapi untuk para penyalahguna narkoba itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mencoba untuk mencari akar permasalahan dia kenapa menyalahgunakan narkoba. Ini sebagai contoh. Ketika ada seorang siswa, dia menyalahgunakan narkoba, kenapa? Nah, itu kan yang harus kita coba untuk cari akar permasalahannya. Nah, misalkan ternyata di beberapa pertemuan kita mendapatkan ternyata seseorang atau anak ini menyalahgunakan narkoba karena mungkin ada satu hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Nah, itu yang harus kemudian diselesaikan. Nah, kita menyelesaikan otomatis kita juga harus komunikasi dengan orang tua. Nah, itu kemudian kita jelaskan bahwa keinginan anak seperti ini, orang tua pun juga harus bisa untuk mengerti keinginan si anak. Nah, jadi rata-rata seperti itu. Kita harus mencoba mencari akar permasalahan kenapa dia menyalahgunakan narkoba. Nah, itu yang ketika nanti bisa dikomunikasikan dan dia bisa menerima, kemudian lingkungan keluarga juga mendukung, itu juga keberhasilan juga tingkatnya lebih baik, Mas. Baik. Terima kasih Pak Sugeng. Ini saya mau tanya ke Bu Yuni. Bu Yuni, seputar penanganan narkoba, kemudian pemberdayaan masyarakat, betapa bahayanya narkoba ini, terus ya berkenaan dengan narkoba lah, kira-kira begitu. Pengalaman menarik apa ini Bu Yuni yang pernah didapatkan kira-kira? Sebelumnya ini Mas ya, saya balik lagi ke hal tadi, tujuan utama dari sosialisasi P4GN itu harapannya masyarakat itu mempunyai daya tangkal agar tidak mudah terpengaruh bujuk rayu, iming-iming untuk menyalahkan narkoba. Karena Mas, narkoba itu sekarang itu jumlahnya luar biasa. Hampir tiap tahun itu ada jenis-jenis baru. Bayangkan di tahun 2009 awal dibentuknya undang-undang narkotika itu baru sekitar 100 sekian, 200-an. 2018 itu sudah sekitar 800. Tahun ini sudah sampai 1.200 lebih itu jenis narkoba yang beredar di dunia. Belum semua sih masuk ke negara kita, sekitar 92 yang sudah masuk. Pertanyaan tadi pengalaman menarik yang pernah saya tangani kemarin. Dulu sebelum saya di P2M saya pernah di bidang rehabilitasi. Ada siswa dibawa oleh orang tuanya ke kantor kami. Anak itu pulang sekolah mengalami yang namanya halusinasi. Orang tuanya bingung, di rumah itu terjadi gaduh satu rumah itu. Dikira apa? Kalau orang dulu biasanya dikira apa? Lewat sesuatu yang mungkin angker kayak kesambet gitu. Nah, ternyata untungnya orang tuanya ini paham kira-kira ini ke arah mana. Akhirnya dibawa ke kantor kami. Setelah hasil asesmen itu ternyata anak itu menggunakan double L. Jadi terjadi yang namanya halusinasi. Anak itu pulang sekolah teriak-teriak,
mau mandi, katanya di kamar mandi itu ada cewek cantik. Itu lari dari kamar mandi itu sudah enggak pakai sehelai kain pun. Jadi lari dari kamar mandi keluar rumah itu telanjang. Telanjang. Terus ada lagi karena belum habis reaksi dari obatnya itu, halusinasinya muncul lagi. Masuk di kamar itu lihat guling itu dikira ular besar. Jadi dia bingung cari pentungan, hampir adiknya itu yang kena pukul. Nah itu bahayanya kayak gitu Mas. Bahayanya Misalnya begitu. ya, kadang-kadang itu bukan cuma halusinasi, itu persepsi, penyimpangan persepsi. Kadang-kadang dari pendengaran atau pandang atau mata itu berbeda dari wujud aslinya. Dari apa yang ada di sekitar itu beda dengan persepsinya dia. Itu yang paling bahaya. Takutnya apa? Halusinasinya itu misalnya ada sesuatu yang membahayakan dia. Dia akhirnya mungkin lihat mungkin keluarganya atau temannya dikira mungkin binatang buas. Nah, itu yang bikin khawatir. Takutnya dia menyerang, ternyata yang diserang temannya sendiri. Karena menurut pemikirannya dia sudah benar apa yang dilihat itu. Padahal orang lain lihatnya beda. Itu yang namanya halusinasi. Jadi kalau halusinasi itu sering kami tanya kalau biasanya kalau melakukan sosialisasi kan halusinasi itu apa sih? Kadang-kadang orang menghayal jawabannya gitu, padahal menghayal dengan halusinasi itu berbeda. Ada lagi pengalaman, pernah ada orang tua datang ke kantor itu minta anaknya agar direhab, tetapi kondisinya sudah gangguan jiwa karena alasannya hartanya sudah habis, sudah keluar masuk ke rumah sakit jiwa, dan itu yang kita tidak bisa tangani kalau sudah terjadi yang namanya gangguan jiwa. Jadi kalau mau rehab, mumpung masih belum terlalu parah, masih bisa diajak komunikasi, segera laporkan ke BNN gitu. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong rehabilitasi nih Pak Sugeng, itu bisa direhab di rumahnya atau di kantor ini biasanya? Ya. Jadi rehabilitasi itu sebenarnya ada rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Nah, sementara yang kita laksanakan di Kabupaten Nganjuk, utamanya di kantor, itu adalah rehabilitasi rawat jalan. Nah, rehabilitasi rawat jalan ini secara standar pertemuannya adalah maksimal itu 12 kali, minimal 8 kali. Kemudian sistem pertemuannya adalah setiap 1 minggu 1 kali. Nah, itu nanti bisa ketemu dengan dokter dan konselor yang ada di BNN. Kemudian di yang tadi di Desa Bersinar itu pun juga sama, sistemnya adalah rawat jalan. Cuman tingkat ketergantungannya itu adalah yang di IBM itu harus tingkat ketergantungan yang sangat rendah. Nah, di atas itu masuk di rawat jalan di kantor kami. Kemudian yang memang dianggap itu berat, perlu dirujuk ke rawat inap, maka kita akan rujuk ke lembaga rehabilitasi yang pertama milik BNN. Itu nanti akan gratis. Nah, perawatannya gratis. Rehabilitasi rawat inap di BNN itu jangka waktunya minimal itu 6 bulan. Dan semuanya biaya ditanggung oleh BNN itu, Mas. Luar biasa ini. Kecuali biaya pengantaran. Kecuali biaya pengantaran. Nah, ini kembali pada desa kelurahan berisi narkoba ini masih sementara masih di mana Pak tadi? Di Payaman. Ini di Kelurahan Payaman sama di Desa Bareng. Desa Bareng sama Kelurahan Payaman. Iya, tahun ini. Tahun ini Mas, masih tahun 2023 ini. Tahun 2003. Siap. Nah, rencana kemana lagi Pak? Desa mana lagi nih yang mau dijadikan desa bersih? 2024 tentu ini masih 3 bulan mendatang lah. Ya, nanti di akhir-akhir tahun itu kita sudah kerucutkan mapping kita, sehingga nanti di awal Januari itu sudah bisa kita mulai untuk program mewujudkan desa bersinar di 2024. Seperti itu, Mas. Nah, ini yang terakhir ini, Pak Muklis, minta saran dong, imbauan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Nganjuk, bahkan pemirsa yang barangkali ada di rumah, bahkan dimanapun berada, untuk menjauhi narkoba karena berbahaya itu tadi. Ini gimana imbauannya? Iya, jadi yang pertama, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba itu yang optimal adalah pencegahan
melalui keluarga. Mari kita upayakan pemahaman terkait dengan perhatian terhadap keluarga putra-putri kita. Kita berikan perhatian yang serius agar semua aktivitas putra-putri kita itu bisa terkontrol. Dengan terkontrolnya aktivitas putra-putri kita baik di rumah maupun di luar rumah merupakan sebuah perhatian yang luar biasa agar anak tersebut secara dini itu tidak menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba itu akan efektif dan akan optimal kalau itu kita laksanakan secara bersama-sama. Kita kepingin mewujudkan sebuah lingkungan, sebuah desa atau kelurahan, sebuah kecamatan atau kabupaten menuju bersih dari narkoba. Tentu ini butuh sebuah partisipasi dari seluruh elemen masyarakat tersebut. Pengambil kebijakan berperanan dalam upaya mengambil kebijakan terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat, elemen masyarakat itu mendukung dan masyarakat pun juga turut mendukung, maka upaya untuk mewujudkan sebuah wilayah, desa, kelurahan bersih dari narkoba itu akan segera terwujud. Saya kira itu. Oke, barangkali itu Bapak Mukhlis, Bapak Sugeng, dan juga Ibu Yuni. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam program podcast Nadi Media berbicara mengenai desa kelurahan bersih narkoba. Oke, demikianlah program podcast Nadi Media. Saya Arisa Baitul Hanif pamit undur diri, dan pastinya untuk sahabat-sahabat Nadi Media dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap ikuti terus Nadi Media supaya kalian mendapatkan informasi yang edukatif, inspiratif tentunya, dan juga menyajikan informasi-informasi yang anti hoax. Oke, saya Arisa Baitul Hanif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.